Selamat pagi untuk semua para pendengar dari program Tuhan Menyapa. Pada pagi ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Setelah beberapa minggu kita melewati pengajaran tentang buah roh. Dan pada pagi ini kita akan sama-sama belajar untuk sesuatu yang baru. Di mana pada pagi ini kita akan belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Di mana seri yang pertama pada pagi ini kita mulai dengan berikat pinggang kebenaran. Dan pada pagi ini saya ditemani oleh teman saya, ada Ita yang menemani saya pada pagi ini. Halo. Selamat pagi Ita. Selamat pagi Okta. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Iya, pada pagi ini kita tuh akan ngomong-ngomong santai tentang berikat pinggang kebenaran. Ya, menarik sekali. Jadi berikat pinggang kebenaran tuh kayak gimana kalau menurutmu? Wah, saya pernah baca tuh di dalam firman Tuhan, yaitu di Efesus 6 ayat 14. Di sana dikatakan, berdirilah tegap dan berikat pinggangkan kebenaran. Nah, saya mau tanya nih, kenapa ya dimulai dengan ikat pinggang? Itu dia menariknya firman Tuhan itu. Kenapa Tuhan ketika menggambarkan kita harus berikat pinggang kebenaran. Kamu tahu waktu firman Tuhan ditulis itu tuh seperti seorang tentara. Dan kita kan tentara-tentara Tuhan di dunia ini. Iya. Jadi berikat pinggang itu untuk menunjukkan bahwa seorang prajurit, seorang tentara itu siap. Iya. Jadi kalau misalnya dia nggak pakai pinggang, misalnya tuh lagi lari, tiba-tiba mungkin celananya kayak melorot. Jadi kayak dia tuh nggak siap. Iya ya. Tapi dengan berikat pinggang maka dia menunjukkan kalau dia tuh siap datang ke medan perang. Dan juga ikat pinggang itu dipakai untuk dia menaruh senjata. Bisa pada saya mungkin pedang, apa sesuatu yang membantu mereka untuk di medan perang. I see, menarik ya. Jadi kalau kita kaitkan secara rohani, kebenaran itu seperti fondasi atau dasar daripada kehidupan kita. Jadi kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah. Iya, karena kebenaran itu berasal dari Tuhan, di mana seperti di dalam Yohanes 17 ayat 17 di sini dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita tuh belajar kebenaran firman Tuhan kita belajar kebenaran dari firman Tuhan. Oleh karena itu, ayo makanya baca firman Tuhan lagi kalau sama ini bolong-bolong. Ya, setuju sekali. Wah, jadi bukan sekedar jujur ya, tapi juga hidup dalam firman Tuhan. Ya, hidup dalam kebenaran. Karena di dalam Amsal 12 ayat 22 di sini dikatakan bahwa Tuhan tuh membenci bibir yang dusta, tetapi berkenan kepada orang yang berlaku setia. Jadi Tuhan mau setiap dari kita anak-anak Tuhan untuk hidup dan menghidupi kebenaran itu. Wah, kalau boleh jujur ya, selama ini saya masih kompromi dengan hal-hal kecil. Seperti mengiyakan gosip dan juga white lie. Oh iya, apa tuh bohong putih. Bohong putih. Iya, jadi tuh tapi sebenarnya pada pagi ini tuh kita tuh sama-sama kayak mau merenungkan lagi kembali bahwa sebagai anak Tuhan kita tuh harus kembali kepada pondasi kita untuk menuju kita harus berikat pinggang kebenaran dengan berdasarkan untuk hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya, jadi nggak ada lagi tuh yang namanya abu-abu atau yang tadi kamu bilang tuh kayak bohong putih, nggak ada, tapi kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Iya, betul, saya setuju sekali. Jadi nggak ada lagi tuh ya ikut-ikutan ya. Jadi kita harus berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi ada lagi yang menariknya. Di dalam Yohanes 8 ayat 32 di sini dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran itu bukan membatasi, tetapi dia akan membebaskan kita pada akhirnya tentu kembali lagi untuk seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seperti tema gereja kita, kalau kamu ingat di hari Minggu, kita tuh di Jumat Agung dan Paskah memiliki tema transformasi. Jadi kita berharap dan semua kita berdoa supaya kita semua melalui yang kemarin kita melalui Paskah, kita ditransformasi kehidupan kita untuk menjadi hidup dengan seturut apa yang Tuhan mau, berlandaskan firman Tuhan, kebenaran itu sendiri. Iya, benar. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan kebenaran. Benar? Iya. Dan demikianlah untuk topik tentang berikat pinggang kebenaran.
Walaupun ya singkat obrolan santai, tapi biar ini mengingatkan kita kembali untuk kembali kepada dasar kebenaran itu sendiri. Dan minggu depan kita tuh masih ada seri pengajaran tentang ini, dan akan dilanjutkan tentang berbaju zirah keadilan. Wah, menarik ya. Makanya Bapak Ibu semua jangan lewatkan kesempatan minggu depan juga untuk kembali lagi menonton program Tuhan Menyapa tentang baju zirah keadilan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.